Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmaya Tunjana, Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2153025213. Di sini saya akan meresum video materi kedua, yaitu topik pembahasan ada 3 aspek, yaitu software development framework, alur proses software, dan model proses preskriptif. Di sini kita masuk ke kerangka pengembangan software. Kerangka pengembangan software tersusun atas umbrella aktivitas yang mendukung framework activity, dan di dalamnya framework activity terdapat sekumpulan text set yang merupakan unit terkecilnya. Lanjut, ada proses RPL secara umum. Secara umum ada 5 proses framework dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama ada communication, 2 planning, yang ketiga modeling, dan yang keempat construction, dan yang kelima deployment. Sini juga ada umbrella activity. Umbrella activity merujuk pada setiap aktivitas pelengkap dari aktivitas di dalam proses RPL secara keseluruhan, dan tujuan untuk mengelola kemajuan, kualitas, perubahan, dan juga resiko. Contoh umbrella activity ada beberapa, yaitu software yang pertama software project tracking and control, yang kedua ada risk management, software quality assurance, textual reviews, software configuration management, dan lain-lain. Ini juga ada proses software, yaitu proses-proses pada kerangka RPL harus dilakukan sistematis, namun alur proses atau proses flow tersebut bisa berbagai bentuk. Dan ada alur proses kedua, yaitu evolutionary process allow. Dan yang ketiga yang selanjutnya menentukan text set. Text set ditentukan setelah menentukan alur proses yang akan digunakan dan juga mendefinisikan framework activity pada setiap proses. Dan di sini juga ada contoh text set. Setiap framework activity memiliki sekumpulan text set atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Adapun contoh text set pada aktivitas requirement gathering adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar stakeholders. Yang kedua, mengundang para stakeholders untuk meeting. Yang ketiga, fitur dan fungsi apa saja yang dibutuhkan kepada stakeholders. Yang keempat, mendiskusikan requirement yang terkumpul dan membuat daftar requirement final. Yang kelima, memberikan prioritas terhadap requirement. Yang keenam, mencatat semua yang perlu dikerjakan kembali. Lanjut, ada permasalahan prototyping model. Permasalahan atau kelemahan utama dari prototyping adalah menganggap prototipe software sebagai versi yang sudah berjalan, dan yang kedua, mengimplementasi software yang mengabaikan banyak aspek. Di sini ada juga spiral model, yaitu software dikembangkan dengan rekayasa rangkaian versi rilis yang bersifat evolutionary. Pada setiap iterasi awal, software yang dirilis mungkin saja masih berbentuk model atau prototipe, kemudian berkembang pada iterasi selanjutnya hingga versi terbaik software didapatkan. Spiral model adalah pendekatan yang realistis untuk mengembangkan sistem dan software berskala besar. Permasalahan pada spiral model sulit meyakinkan pelanggan atau pengguna bahwa pendekatan ini dapat terukur dan terkendali. Sekian dari saya untuk resum video kedua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.